Maaf, aku mau tanya sesuatu nih. Pernah nggak kalian memulai pembicaraan dengan kalimat seperti itu? Padahal kalian itu nggak salah apa-apa. Dan sejujurnya ini juga pernah terjadi padaku dalam beberapa kesempatan. Ya bahkan sekedar untuk mengajukan pertanyaan sepele pada seseorang. Hal ini kita akan membahasnya di Story Life Untold. Bisa jadi kisah ini related sama kalian dan banyak orang di luar sana. Story Life Untold, karena setiap kisah berhak didengar. Halo semuanya, namaku Bayu. Pemuda lajang berusia 34 tahun, yang hidup di kota besar yang kontras dengan kota kelahiranku di wilayah pertanian. Sejak kecil aku terbiasa hidup melihat orang-orang di sekitarku bertutur kata halus, dan seringkali mengucapkan kata maaf pada seseorang ketika memulai pembicaraan. Kata almarhum ibuku, maaf itu bisa diartikan sebagai tanda kesopanan. Sejak itu aku belajar untuk mengucapkan kata maaf setiap ingin mengajukan pertanyaan, atau berbicara pada seseorang. Awalnya semua terlihat biasa saja, entah apa hanya aku saja yang merasa. Ataukah emang semuanya terlihat baik-baik saja? Sampai akhirnya, aku bekerja di perusahaan di kota besar dengan orang-orang yang beraneka ragam. Aku kira setelah beradaptasi cukup lama di kota besar cara bicaraku bisa berubah, tapi ternyata tidak. Dan, benar yang apa orang bilang, kebiasaan yang sudah tertanam sejak kecil akan tetap sulit dihilangkan meski sudah bertahun-tahun lamanya. Masalah pun membesar ketika aku bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai staf personalia, di mana itu adalah bidang pekerjaan yang mengharuskanku bekerja dengan banyak orang. Bayangkan, setiap kali aku ingin mengajukan ide, aku selalu membuka dengan, "Maaf, saya ada ide." Awalnya sih, teman-teman kerjaku mengira aku sopan. Mereka bilang, "Wah, Bayu ini orangnya humble banget ya." tapi lama-lama mereka mulai merasa aneh dengan cara bicaraku. Pernah juga, di satu rapat penting, aku pernah membuat bosku bernama Pak Yudi kesal. Waktu itu, kami sedang melakukan evaluasi penerimaan karyawan baru. Aku, yang kebetulan punya masukan penting langsung angkat tangan. Tapi tentu saja, aku membuka dengan, "Maaf Pak, saya boleh kasih masukan?" Pak Yudi menatapku dengan dahi berkerut dan berkata, Ya, ngomong saja baik. Tidak perlu minta maaf. "Maaf Pak, kebiasaan." Tidak apa-apa. Silakan bicara. "Maaf, saya ingin memberikan..." Jangan minta maaf terus. Langsung ke masukanmu baik. Begitulah seru Pak Yudi sambil mulai memijat pelipisnya. Aku pun menjelaskan masukan untuk evaluasi hari itu, yang ternyata mendapat apresiasi dengan tepuk tangan. Tapi bukannya bangga, aku malah bilang, "Maaf, ini hanya sekedar masukan saja." Sambil aku menyunggingkan senyum malu. Teman-temanku tertawa kecil, tapi Pak Yudi hanya menghela napas panjang. Sejak saat itu, aku diberi julukan, Bayu, si Mas Maaf. Kebiasaanku ini semakin membuat kerumitan, ketika aku mulai sering berinteraksi dengan orang-orang di luar kantor. Suatu pagi, aku ditugaskan untuk mengunjungi rekanan perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing, dan menemui seorang kepala divisi personalia untuk mengantar sebuah dokumen. Dari seorang karyawan outsourcing di kantorku, kepala divisi itu, sebut saja namanya Bu Eka ini, terkenal galak dan ketus. Sepanjang perjalanan, aku sudah gugup. Dan ketika berhadapan dengan ibu tersebut, tentu saja membuat jantungku kian berdegup. Aku sontak saja mengatakan, "Maaf Bu, ini dokumen dari perusahaan kami." Bu Eka menatapku dengan tatapan seperti elang menilai mangsanya. Kamu kenapa minta maaf? Kamu salah kirim dokumen? "Tidak Bu, maaf, saya Kalau hanya..." tidak salah, jangan minta maaf. Buang waktu saja. Aku menunduk sambil terus berkata, "Maaf Bu." Sampai akhirnya Bu Eka menyerah dan mengambil dokumennya. Saat kembali ke kantor, aku menceritakan kejadian itu ke temanku bernama Jaka. Dia tertawa terbahak-bahak. Baik, lo tuh kayak punya kontrak hidup sama kata maaf. Kalau lo diputusin pacar, pasti lo minta maaf dulu ya. Aku tersenyum kecut. Perkataan Jaka tidak salah kok. Bahkan waktu aku diputusin mantanku beberapa tahun lalu, aku bilang, "Maaf ya, aku bikin kamu nggak bahagia. Maaf ya, aku juga bikin kamu jenuh." Mantanku sampai bingung mau jawab apa. Akhirnya cuma bilang, "Iya nggak apa-apa. Udah jangan minta maaf. Aku pergi dulu ya."
Si Jaka kemudian bilang, Minta maaf yang lo lakuin itu udah di luar konteks, bro. Coba deh, lo pakai kata maaf itu seperlunya aja. Gue jamin, lo akan lebih bisa berbaur sama orang dengan lebih nyaman. dan memang benar, bahwa selama ini mengucapkan maaf yang kataku menjadi bagian dari kesopanan seringkali membuatku susah bergaul dengan teman-teman sekantor. Bukan karena mereka nggak sopan, tapi karena aku seperti memberi sekat jarak pada mereka. Sejak itu, aku mulai mengurangi menggunakan kata maaf yang tidak perlu. Aku menyadari bahwa kebiasaanku minta maaf saat memulai percakapan mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Bahkan, sampai aku menuliskan surat ini, entah berapa banyak aku menekan tombol delete untuk kata maaf yang nggak perlu. Tapi setidaknya, aku belajar menggunakan kata maaf sesuai dengan konteksnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisahku yang receh ini. Salam, Bayu. Oke Bayu, makasih banget buat ceritanya. Cerita Bayu ini itu kayak mewakili banyak orang yang hidup dengan keyakinan bahwa basa-basi adalah syarat mutlak sebelum berbicara. Ya, mau ngomong apa aja kudu ada pembukaannya dulu. Kayak maaf sebelumnya, boleh tanya nggak? Atau maaf kalau nggak keberatan, bla 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 bla. Padahal, kalau terlalu sering, basa-basi seperti ini justru bikin kurang efektif di dunia profesional atau dunia kerja. Kayak di momen ketika Bayu ikut rapat evaluasi dengan Pak Yudi tadi, yang bikin atasannya ya sedikit kesal. Kemudian dari cerita Bayu juga kita diajak untuk nggak terjebak sama kata-kata kalau kebiasaan dari kecil itu atau kebiasaan yang sudah bertahun-tahun lamanya sangat sulit diubah. Tapi ada yang lebih sulit dari kebiasaan itu sendiri loh, yaitu pemikiran kita tentang mengubah kebiasaan. Nah, pemikiran kita itu seringkali membuat kita itu justru ragu buat berubah. Belum melakukannya aja udah mikir susahnya, ya kan? Kayak yang dibilang sama Bayu tadi dalam suratnya, di mana dia itu terpengaruh omongan orang yang katanya mengubah kebiasaan itu sulit. Tapi mereka tidak ingat tuh bahwa mengubah cara berpikir lebih penting daripada mengubah kebiasaan itu. Coba deh kalau kita mikir sulitnya dulu, pasti mau berubah aja juga ragu-ragu kan? Bahkan untuk mengambil satu langkah kecil sekalipun. Dan aku perlu mengucapkan selamat dulu pada Bayu yang udah berani mengambil langkah buat berubah. Percaya deh, kalau kita itu nggak mungkin akan stagnan di tempat yang sama terus. Pasti akan berubah, ya meski perubahannya itu halus dan tidak kita sadari. Yang paling ngena banget dalam kisah Bayu itu adalah ketika dia berbicara tentang konteks meminta maaf. Dimana sekarang kadang-kadang kita itu suka nggak ingat konteks saat berbicara sesuatu. Ya sama kayak kata maaf ini. Maaf yang konteks awalnya sebagai permohonan maaf, mengubah cara pikir atau memperbaiki keadaan, kini jadi ambigu dan punya banyak penafsiran bahkan rasa. Kadang suka mikir gak sih kalau ada orang yang bilang, maaf saya sekedar kasih saran nih, di rapat formal atau di dalam forum WhatsApp. Padahal itu hak kita loh untuk berpendapat dan itu hal yang wajar kan. Kalau kita takut menyinggung, akan lebih enak menggunakan kata, ini hanya saran dan semoga berkenan. Alih-alih menggunakan kata, maaf ini hanya saran dan sebagainya. Kalian juga bisa berbagi kisah tak terucap kalian di segmen Story Left Untold dengan mengisi form yang ada di deskripsi video. Semoga cerita ini menginspirasi dan menghangatkan hati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kalau kalian suka dengan video ini, ingat untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Ikuti media sosial kita ya. Link ada di deskripsi.